Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengar adalah kelanjutan dari apa yang kita dengar pada hari Rison kemarin. Yaitu firman Tuhan yang masih berbicara tentang tevilah atau baptisan. Dan secara khusus firman Tuhan akan berbicara kenapa orang percaya itu harus dibaptis. Apa yang akan kita dengar ini adalah bagian keduanya. Karena ternyata saudara setelah saya coba pelajari lagi, rupanya tentang baptisan ini masih sangat dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya merasa karena tentang baptisan ini masih ada beberapa hal yang sangat dalam, saya merasa perlu untuk menyampaikannya untuk saudara-saudara sekalian. Dan ternyata juga masih ada yang penting yang harus kita tahu tentang baptisan yang sudah kita terima sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, hari Rison kemarin kita sudah bersama-sama diberitahu bahwa baptisan itu tidak hanya sekedar sebagai tanda pertobatan. Tapi baptisan itu juga adalah penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan. Baptisan juga adalah tanda bahwa kita adalah keluarganya Bapak Yahweh. Baptisan itu pemurnian. Baptisan adalah bukti bahwa kita hanya beriman kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Dan melalui baptisan kita sebetulnya sedang memberikan hidup kita supaya digembalakan oleh Bapa Yahweh atau digembalakan oleh Yesua. Kalau kita mengacu kepada kitab Tehillim atau kitab Mazmur 23, ini artinya ketika kita dibaptis, itu sebetulnya kita sedang memberikan hidup kita untuk digembalakan oleh Yesua atau oleh Bapa Yahweh. Nah, ini beberapa hal tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama-sama pada hari Rison kemarin. Dan baptisan yang sekarang ini sudah kita lakukan atau sudah kita terima, ini saya sebut sebagai tindakan fisik yang kita lakukan untuk menunjukkan perubahan sikap dan komitmen total kita kepada Bapak Yahweh. Jadi baptisan yang sekarang ini sudah kita lakukan, saudara. Yang saya percaya di sini tidak ada di antara kita yang belum dibaptis. Saya percaya kita semua pasti sudah dibaptis. Tapi mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok wong kita ini semuanya sudah dibaptis, kok firmannya masih ngomongnya tentang baptisan. Yang harus saudara ingat bahwa apa yang saudara dengar di tempat ini, itu tidak hanya saudara dengar sendiri. Tapi banyak saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, yang juga ikut mendengarkan firman yang saudara dengar di tempat ini. Dan saya percaya saudara-saudara kita yang ada di luaran sana pasti masih banyak yang sampai detik ini belum dibaptis. Atau kalaupun sudah dibaptis, mungkin meterai baptisannya itu masih salah atau masih keliru. Karena baptisan mereka tidak atau belum dilakukan di dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh dan nama Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baptisan yang sekarang ini sudah kita lakukan, yang sudah kita terima, ini saya sebut sebagai tindakan fisik yang kita lakukan untuk menunjukkan perubahan sikap dan komitmen total kita itu kepada Bapa Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, selain 6 hal yang ada di depan ini, saudara, saya juga belajar dari Midrash Yehudi. Selain 6 hal yang saudara lihat di depan ini tentang baptisan, Midrash Yehudi juga memberitahu bahwa orang yang mau bertobat
atau ketika ada orang yang mau mengkonversikan imannya, maka orang itu harus mau menempatkan dirinya dalam lingkungan fisik yang berbeda, yaitu di dalam air daripada di udara atau selain lingkungan udara bebas. Apa maksudnya ini? Nanti kita akan ngerti, saudara. Ketika saya coba belajar tentang baptisan dari Midrash Yehudi, rupanya di situ saya mendapatkan satu pengetahuan yang baru yang dikatakan seperti ini, bahwa orang yang mau bertobat atau ketika ada orang yang mau mengkonversikan imannya, yang dimaksud orang yang mau mengkonversikan imannya, atau ini arahnya ke siapa? Yang dimaksud dengan mengkonversikan imannya ini arahnya ke siapa? Konversi iman di sini ini arahnya kepada orang-orang yang belum mengenal dan tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Yang satu di antaranya adalah orang-orang dari Bani Kedar. Ketika mereka dilawat oleh Bapa Yahweh secara pribadi, dan di situ mereka kemudian memutuskan untuk menerima Yahweh Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah yang dimaksud dengan orang yang mau mengkonversikan imannya, mau mengkonvert imannya, saudara. Nah, maka orang-orang ini, mereka harus mau menempatkan dirinya dalam lingkungan fisik yang berbeda, yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam iman percaya mereka sebelumnya, yaitu di dalam air daripada di udara. Nah, yang dimaksud mau menempatkan dirinya di dalam air di sini, ini bukan berarti lantas kita hidup di air, saudara. Sehingga ketika kita hidup di air, kita akan mendapat julukan apa? Manusia air atau manusia ikan. Yang dimaksud bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud mau menempatkan dirinya di dalam air di sini, yang dimaksud tidak lain adalah dengan baptisan. Karena apa? Karena ketika dibaptis, orang itu akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam air. Ketika orang itu dibaptis, orang itu akan dimasukkan ke dalam air. Nah, kalau orang dari Bani Kedar kan tidak mengenal istilah baptisan. Paham, saudara? Orang dari iman percaya seberang itu kan tidak ada di dalam konsep iman mereka namanya baptisan. Kalau mereka ada orang dari iman percaya luar masuk ke iman mereka, paling hanya apa? Disuruh baca syahadat. Kan sudah berhenti sampai di situ. Tapi kalau di iman kita, kita mengenal bahwa sebagai tanda pertobatan dan bukti bahwa kamu benar-benar percaya dan menerima Yahweh dan Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu harus dibaptis. Kalau orang dari iman seberang yang masuk ke iman kita kan tidak ngerti, saudara-saudara sekalian. Maka ketika mereka masuk ke iman kita, yang tadinya di iman mereka tidak ada yang namanya baptisan, maka di situ mereka mau tidak mau itu harus menempatkan dirinya dalam lingkungan fisik yang berbeda yang tidak pernah mereka hidupi sebelumnya, yaitu harus mau istilahnya dimasukkan ke dalam air, saudara-saudara sekalian. Yaitu diapakan kalau dimasukkan dalam air itu? Dibaptis. Karena ketika orang itu dibaptis, dia akan dimasukkan ke dalam air. Ketika orang itu dibaptis, dia dimasukkan dalam lingkungan fisik yang tidak sama dengan lingkungan fisik yang sebelumnya, yaitu udara bebas seperti ini. Maksudnya apa? Orang yang dibaptis itu sedang masuk dalam lingkungan fisik yang tidak sama seperti sebelumnya. Sebelum kita dibaptis, saudara, tubuh fisik kita itu masih ada di udara bebas. Jadi ketika kita masih ada di pinggir kolam baptis, kita masih ada di pinggir kolam renang,
dan kaki atau tubuh kita itu belum menyentuh air sedikit pun, saya sebut kita itu masih ada di lingkungan udara bebas. Karena tidak ada sedikit pun air yang menyentuh tubuh kita. Tapi ketika kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam air. Dan ketika kita dimasukkan ke dalam air saat dibaptis, ini tidak lain berbicara tentang mematikan atau mengubur manusia lama kita. Karena tidak mudah, saudara, untuk masuk ke dalam air itu. Mau dia seorang perenang sehandal apapun, sehebat apapun. Seorang perenang yang katakanlah pernah mengarungi samudra yang sangat luas. Tetap saya katakan tidak mudah untuk masuk ke dalam air itu. Karena apa? Karena di dalam air itu tidak ada udara yang bisa kita hirup dengan bebas. Sama seperti ketika kita ada di luar air. Di dalam air itu tidak ada udara yang bisa kita hirup dengan bebas. Bukankah kalau kita itu mau masuk ke dalam air, kita mesti apa, saudara? Tahan apa? Tahan napas. Biasanya juga saya kalau membaptis orang, saya suka memberitahu begini. Nanti setelah saya selesai mengucapkan doa, begitu saya amin, kamu tahan napas, terus jongkok masuk ke air sedalam-dalamnya. Kalau masih saya tahan kepalamu, itu artinya masih ada rambutmu yang nyembul, yang keluar yang belum basah semua sama air. Maka seringkali biasanya kalau saya baptis orang perempuan yang rambutnya panjang, itu saya suruh apa? Nguncir rambutnya dulu. Rambutnya tak suruh nguncir, kalau udah dimasukkan ke sini nih, ke dalam kerah bajunya. Supaya ini apa? Pada saat masuk ke air, rambutnya orang ngambang, terus rembiak panjang lebar begitu. Nah, saya pernah baptis orang rambutnya panjang, orang teles-teles, saudara, bolak-balik. Sudah Pak, lagi sekali lagi, masuk lagi, keluar lagi, sudah Pak, masih rambutnya durung teles kabeh. Akhirnya saya pakai cara, kalau orangnya rambutnya panjang, tak suruh nguncir dulu atau dimasukkan ke dalam kerah bajunya. Nah itu mesti aman. Kalau sudah masuk semua, tak suruh masuk, biasanya sekali masuk itu sudah selesai baptisannya. Ya, jadi ketika saudara mau dibaptis, biasanya yang baptis itu akan ngomong apa? Jangan lupa sebelum masuk air tahan nafas dulu. Dan saudara tahu, nafas yang kita tahan ketika kita ada di dalam air saat kita dibaptis, ini tidak lain berbicara tentang mematikan manusia lama kita. Nafas itu simbol kehidupan. Orang tidak ada nafas, maka dia tidak bisa hidup. Jadi nafas di sini adalah simbol dari kehidupan. Dan nafas yang kita tahan ketika kita ada di dalam air saat kita dibaptis, ini tidak lain berbicara tentang mematikan manusia lama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau malam ini kembali kita diberitahu bahwa saat kita dibaptis, tubuh fisik kita itu dimasukkan ke dalam air, itu artinya kita sedang mematikan manusia lama kita. Kita sedang ngubur manusia lama kita. Jadi kalau saudara sudah dibaptis, sikap dan cara hidup saudara yang lama itu ya harus dirubah, saudara. Kalau saudara sudah dibaptis, sikap dan cara hidup saudara ya harus mutlak, harus berubah. Tidak boleh sama dengan ketika saudara belum dibaptis. Kalau misalkan ketika sebelum saudara dibaptis, saudara itu tipe orang yang suka negative thinking dengan orang lain. Sebelum saudara itu dibaptis, saudara itu tipe orang yang orang lain nyebut nek ketemu wong iki jelei wong iki. Ya, bikin jeleh, bikin malas kalau ketemu orang itu. Bahkan ketika orang itu belum sampai di dekat kita, masih jauh, orang sudah ngomong apa? Lah kayak penyakitnya teko maneh. Ya toh? Yang saya sebut di mata orang kita jelei. Kalau sebelum kita dibaptis,
sikap hidup kita itu jelek, bikin orang tidak nyaman. Setelah dibaptis, ya kita mesti berubah saudara, harus dirubah. Jangan kita jadi orang belum dibaptis, masih sama seperti ketika sudah dibaptis. Ya, jangan kita jadi orang belum dibaptis sama sudah dibaptis, sikapnya masih sama, masih jelek. Kalau dulu saudara itu tipe orang yang marah, gampang marah. Marah dalam hal mutungan, sidik-sidik mutungan. Saudara tipe orang yang suka negatif thinkingan sama orang, yang suka mikir negatif sama orang. Saudara tipe orang yang pendendam. Saudara gampang sekali menyimpan dendam kepada seseorang. Kalau setelah saudara dibaptis tapi sikap hidup saudara masih seperti itu, ya saya katakan percuma tak berguna. Alias percuma tidak berguna. Percuma saudara dibaptis. Karena kita sudah dikasih tahu, ketika kita dibaptis, manusia lama kita itu sudah diapain tadi? Dimatikan, sudah dikubur. Begitu kita keluar dari air saat kita dibaptis, saat itu yang keluar dari air, jangan saudara berpikir itu masih manusia yang sama seperti dulu. Kitab Romiim pasal 6 ayat yang keempat jelas memberitahu kita bahwa ketika orang itu dibaptis, itu artinya orang itu sedang dikubur dalam kematian bersama Yesua melalui baptisan. Ini artinya manusia sikap-sikap tidak baik kita yang lama, moral kita yang lama yang tidak baik itu sudah dikubur, dimatikan. Begitu tangan yang baptis itu ngangkat saudara, sudah cukup sekarang berdiri. Dan kepala saudara itu mulai muncul kelihatan dari air. Jangan pernah saudara berpikir saudara itu masih sama seperti sebelumnya. Tapi hidup saudara, manusia saudara itu sudah berubah. Walaupun nampaknya itu sekejap saudara ya, nampaknya sekejap. Masuk ke air tidak ada 5 detik langsung naik lagi. Nampaknya kan cuma sekejap ya, sebentar ya. Tapi di waktu yang sekejap itu sudah merubah total 180 derajat kehidupan saudara. Manusia lama saudara itu sudah dikubur. Ibaratnya kata sudah ada di dalam air. Nah yang keluar begitu kepala saudara itu nyembul ke permukaan. Yang keluar itu manusia yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Proses demi proses yang kita jalani di dalam iman percaya kita. Ketika kita itu mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan proses demi prosesnya itu tidak ada tindakan iman dari iman percaya manapun. Yang tindakan imannya itu syarat dengan makna yang sangat dalam. Seperti di dalam iman percaya kita. Yang saya maksud seperti yang saya katakan di depan tadi. Kenapa orang petobat baru yang katakanlah itu datang dari Bani Kedar. Begitu dia memutuskan mulai hari ini aku menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka orang itu kalau mau memutuskan menerima Bapak Yahweh, dia harus mau apa ini? Menempatkan dirinya dalam lingkungan fisik yang berbeda. Yang sebelumnya di dalam iman percayanya yang dulu tidak pernah dia temukan. Yaitu dimasukkan kemana? Ke dalam air yang disebut dengan dibaptis. Dia harus mau. Nah, tindakan iman yang seperti ini saudara. Ini saya sebut sebagai tindakan iman yang sangat syarat dengan makna yang sangat dalam. Yang sampai menyentuh semua aspek kehidupan kita. Dan itu tidak pernah ada di dalam iman percaya manapun. Yang saya katakan tindakan iman ini sampai menyentuh semua aspek kehidupan. Dan membuat kita menyatakan satu komitmen total terhadap cara hidup yang baru. Itu tidak pernah ditemukan di iman percaya manapun. Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang mengajar soal baptisan itu hanya Bapak Yahweh. Yang ngajar soal baptisan itu hanya Yesua. Dan hari Rison kemarin kita sudah diberitahu.
Kenapa sih kita itu sebagai orang percaya mesti dibaptis? Tidak bisa ada orang yang mengatakan dia setelah mendengar pemberitaan tentang nama Yahweh, dia mendengar pemberitaan nama Yesua, dia mendengar pemberitaan tentang 7 hari rayanya yang benar yang harus dirayakan. Orang itu saya perhatikan begitu excited. Dia begitu senang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menerima Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi ternyata begitu orang itu diarahkan, kalau kamu sudah komitmen mau menerima Bapak Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya kamu harus dibaptis. Tapi ternyata orang itu tidak mau, saudara. Karena apa? Orang itu menganggap, bagi saya, baptisan itu hanya sekali untuk seumur hidup. Dan ada juga yang pernah mengatakan begini, saya tidak mau dibaptis lagi, tapi saya mengakui Yahweh dan Yesua itu benar, adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Tapi saya tidak mau dibaptis, karena pendeta saya dulu sudah wanti-wanti. Ingat ya, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Nah ketika dia diomongi seperti itu, nangkepnya apa? Tidak boleh dibaptis lagi. Padahal yang dimaksud, ingat, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Itu artinya, jangan sampai ya, nanti di tengah jalan kamu belok ke iman percaya yang lain. Yang dimaksud seperti itu. Tapi apakah kalau baptisannya ternyata formulanya masih salah, apakah itu artinya tidak boleh dibaptis pembaruan lagi, saudara? Tentu saja tidak. Dan tentu saja boleh dibaptis pembaruan atau dibaptis lagi. Jadi tidak bisa, saudara-saudara sekalian, orang mengatakan percaya kepada Bapak Yahweh tapi tidak mau menerima baptisan. Karena dengan dibaptis, sebetulnya orang itu sedang menguburkan manusia lamanya dan melahirkan manusia yang baru. Pertama, tentang baptisan. Kenapa orang yang percaya itu harus dibaptis? Lalu yang kedua, kenapa orang percaya harus dibaptis? Midrash Yehudi juga memberitahu bahwa segera setelah orang yang bertobat membenamkan tubuhnya dan muncul dari air, atau yang dimaksud dibaptis, segera setelah orang yang bertobat itu dibaptis, dia adalah seorang Yehudi dalam segala hal. Jadi ternyata, saudara, tanpa kita sadari, prosesi baptisan itu mengkonvert iman seseorang menjadi orang yang tadinya adalah goyim biasa, orang yang bukan Yahudi. Ternyata melalui baptisan itu membuat orang itu menjadi seorang Yahudi sepenuhnya atau dalam segala hal. Nah ini artinya apa? Nah ini artinya ketika orang itu membenamkan tubuhnya atau ketika orang itu dibaptis, maka begitu orang itu muncul dari air, saat itu juga iman orang itu menjadi sama dengan imannya orang Yahudi. Luar biasa bukan? Saya terus terang, saudara, ketika saya menyampaikan tentang baptisan hari Rison kemarin, saya terus terang belum mendapatkan pengertian ini. Saya belum ngerti pengertian seperti ini, bahwa ketika orang itu dibaptis, ternyata pada saat saya persiapan hari Sabtunya, hari Sabtu saya persiapan, itu saya belum pernah ketemu pengertian seperti ini. Tapi kalau saudara ingat kemarin Rison, saya memberitahu di poin yang keempat tentang baptisan. Di situ saya katakan, baptisan itu adalah bukti bahwa kita hanya beriman kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Baptisan itu bukti bahwa kita hanya beriman kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Karena melalui huruf Yod yang menyusun kata tevilah yang artinya baptisan, Yod itu punya arti faith, Yahweh dan Yesua.
Yang kalau dirangkai faith Yahweh dan Yesua itu berbicara tentang iman kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Hari Sabtu ketika saya menyampaikan firman yang saya sampaikan pada hari Rison, saya belum mendapatkan pengertian sampai di sini, saudara. Tetapi hari Rison kemarin di poin yang keempat tentang baptisan kita diberitahu bahwa baptisan itu adalah bukti bahwa kita hanya beriman kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Hari Sabtu saya belum mendapatkan pengertian ini, tapi Rison saya sampaikan. Dan hari ini apa yang saya katakan di hari Rison kemarin, itu diteguhkan oleh Midrash Yehudi. Bahwa ketika orang itu selesai dibaptis, selesai membenamkan tubuhnya, dan kemudian dia muncul dari air seperti ini, dia saat itu juga adalah seorang Yehudi dalam segala hal. Dan ini artinya ketika orang itu membenamkan tubuhnya atau ketika dia dibaptis, maka begitu orang itu muncul dari air, saat itu juga iman orang itu sudah sama dengan imannya orang Yehudi. Nah, maka saudara, kalau orang itu tadi dikatakan apa? Imannya itu sudah sama dengan imannya orang Yehudi, maka Elohim atau Tuhan yang seharusnya disembah oleh semua orang yang sudah dibaptis, baik itu baptisan pertama di dalam kehidupannya atau baptisan pembaruan yang dia terima, maka seharusnya Tuhan atau Elohim yang disembah oleh semua orang yang sudah dibaptis, Tuhannya itu harus sama dengan Tuhannya orang Yehudi yang tidak lain adalah Bapa Yahweh dan Yesua. Karena apa? Karena tefilah atau baptisan itu perintahnya Bapa Yahweh dan Yesua. Bukan perintahnya pribadi Tuhan yang lain. Termasuk bukan perintahnya Yesus Kristus. Bukan. Baptisan itu bukan perintahnya Yesus Kristus. Tapi baptisan itu perintahnya Bapa Yahweh dan Yesua. Orang mengatakan baptisan perintahnya Yesus Kristus karena kitab sucinya nulisnya apa? Yesus Kristus, gitu loh. Yesus Kristus ngomong sama murid-muridnya apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Orang mengatakan yang memerintahkan baptisan Yesus Kristus karena kitabnya nulisnya Yesus Kristus. Tapi yang menciptakan dan mengharuskan baptisan itu bukan Yesus Kristus awalnya. Yang mengharuskan baptisan itu adalah Bapa Yahweh dan Yesua. Itu perintahnya Bapa Yahweh dan Yesua. Jadi saudara, kalau saudara itu sudah dibaptis, ya sekali lagi, yang kita dengar ini saya tahu. Kita yang ada di tempat ini semuanya sudah dibaptis. Meterai kita sudah benar. Tapi ingat sekali lagi bahwa yang mendengarkan firman ini tidak hanya saudara dan saya yang ada di tempat ini. Tapi saudara-saudara kita yang ada di luar tempat ini juga mendengarkan kita melalui YouTube. Dan melalui firman ini saya ingin memberitahu. Kalau saudara sudah dibaptis, bahkan baptisan saudara itu sudah benar meterainya, nama Yahweh dan nama Yesua. Tapi kalau yang saudara sembah itu masih Allah dan Yesus Kristus, asal saudara tahu, baptisan saudara itu tidak ada artinya. Ngerti saudara? Ya. Jadi baptisan saudara, baptisan orang yang sudah katakanlah meterainya sudah benar. Dalam nama Yahweh dan Yesua. Tapi orang itu masih suka jalan-jalan ke gereja yang menyembah kekasih yang lama. Masih menyembah Allah dan Yesus Kristus. Dan ketika ada di gereja yang masih menyembah Allah dan Yesus Kristus, ketika gereja itu mulai memuji Allah dan Yesus Kristus, dia ikut-ikutan memuji Allah dan Yesus Kristus. Asal saudara tahu, baptisan saudara sekalipun meterainya sudah benar di dalam nama Yahweh dan Yesua, baptisan saudara
itu tidak ada artinya. Saya harus mengatakan ini karena terus terang saya tahu ada orang yang sudah dibaptis pembaruan tapi masih suka jalan-jalan ibadah ke gereja yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Padahal saya sudah memberitahu, kalau meterai baptisanmu itu sudah benar nama Yahweh dan Yesua, kamu masih suka ibadah di tempat yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Asal kamu tahu, suka tidak suka, sebetulnya kamu itu sedang datang ke tempat pelacuran. Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisiknya, tapi yang dilacurkan itu imannya. Yang kamu lacurkan itu imanmu. Suka tidak suka, itulah yang sedang terjadi dengan imanmu. Kamu sedang melacurkan imanmu, apalagi di tempat itu ikut keplok-keplok. Sebab Allah maha besar. Ya toh? Coba bagaimana itu saudara? Meterai ini wis bener nama Yahweh dan Yesua. Tapi ternyata sayang saya sebut imannya masih bunglon. Yang di kalangan pengagung Yahweh, dia teriak-teriak Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi begitu ada di lingkungan komunitas yang tidak menyembah Bapa Yahweh, imannya bunglon, ikut-ikutan nyembah Tuhannya yang lama, kekasih yang lama, yang seharusnya sudah tidak boleh lagi dipanggil-panggil atau disembah-sembah. Jadi sekali lagi, kalau saudara sudah dibaptis, tapi yang saudara sembah itu masih Allah dan Yesus Kristus, baptisan saudara tidak ada artinya sama sekali. Dan buktikan, tinggal menunggu waktu. Cepat atau lambat, meterai keselamatan itu, kalau saudara tidak bertobat, meterai keselamatan yang sudah saudara dapatkan melalui baptisan pembaruan, meterai keselamatan itu lambat laun akan luntur dan hilang. Tidak ada artinya. Karena apa? Karena sejatinya baptisan itu tanda kita beriman kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Karena baptisan itu tanda dari Bapa Yahweh. Ketika Yesua dulu selesai dibaptis, dari langit atau dari sorga atau dari Syamayim, itu terdengar suara apa saudara waktu itu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku Yahweh berkenan. Yang ngomong ini siapa? Allah atau Bapa Yahweh? Bapa Yahweh. Allah itu tidak pernah ngomong inilah anakku yang kukasih sama Yesua. Allah itu tidak pernah ngomong seperti itu. Karena apa? Karena Yesua bukan anaknya Allah. Dan Allah tidak pernah memperanakkan Yesua. Tapi Yesua itu putranya Bapa Yahweh. Di dalam suratan Al-Ikhlas, di situ jelas, Kul Allahu ahad wa Allahu somad walam yalid walam yulad. Perkatakanlah Allah atau Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka yang ngomong inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan, itu Bapa Yahweh. Cuman kekristenan ngertinya apa? Pada saat Yesus dibaptis, Yesua dibaptis, terdengar suara Allah dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah itu tidak pernah ngomong seperti itu sama Yesua. Karena apa? Allah tidak pernah memperanakkan Yesua dan Yesua itu bukan anaknya Allah. Tapi Yesua itu putra Elohim yang hidup atau putra Bapa Yahweh. Nah Bapa Yahweh ngomong ini, ngomong inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Ngomongnya sama Yesua itu kapan saudara? Setelah apa? Yesua selesai dibaptis. Jadi dari sini kita bisa tahu, baptisan itu tanda dari Bapa Yahweh. Demikian pula dengan saudara dan saya. Asal saudara tahu,
memang secara audible saudara tidak bisa mendengarkan suara Bapak Yahweh. Tapi saya percaya sama seperti suara yang diucapkan kepada Yesua. Begitu saudara menerima meterai baptisan nama Yahweh dan nama Yesua, begitu saudara keluar dari air, sebetulnya Bapak Yahweh yang ada di Syamayim itu juga sama-sama berkata kepada saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang ngomong begitu, tapi kita tidak bisa mendengar suaranya secara audible. Jadi Bapak Yahweh ngomong kepada Yesua, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu sesaat setelah Yesua selesai dibaptis. Dan dari sini saudara, kita bisa tahu baptisan itu tanda dari Bapak Yahweh. Maka kalau saudara sudah dibaptis, tapi yang disembah masih Allah dan Yesus Kristus, baptisan saudara sekali lagi tidak ada artinya sama sekali. Hari ini saudara beribadah menyembah Bapak Yahweh, minggu depan pasti tidak ada ibadah saudara datang ke gereja yang menyembah kekasih lama saudara. Baptisan saudara itu tidak ada artinya sama sekali. Dan itu akan kembali tambah 180 derajat lagi, alias balik berapa? 360 derajat, memuter kok gitu loh. Dibaptis, sajane begitu keluar sudah benar meterainya nama Yahweh. Tapi ternyata masih suka nyembah-nyembah nama berhala yang lama. Yaitu akan balik lagi tambah 180 derajat, tambah 180 derajat. Jadi ini piro? 360 derajat balik meneh. Tidak ada artinya saudara itu dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua. Jadi perhatikan ini baik-baik. Jangan main-main dengan meterai keselamatan yang sudah kita terima. Karena meterai keselamatan yang pasti menyelamatkan kita itu hanya meterai nama Yahweh saudara. Ini saya ngomong begini, ini bukan fanatisme saya semata, enggak. Oh Pak Ninoan fanatik sama Bapak Yahweh. Oh iya, saya katakan kalau saya tidak fanatik sama Bapak Yahweh, bagaimana saya akan mengajar saudara untuk punya iman yang teguh sama Bapak Yahweh. Betul saudara? Nek saya sendiri tidak fanatik sama Bapak Yahweh, ora apa-apa wis, ketok Yesus ora apa-apa. Ya, ketok Allah ya ora apa-apa. Nah, terus saudara jadi apa kalau begitu? Ya toh? Jadi terombang-ambing iman saudara. Iki kan Februari ya, Valentine yo. Kehilat mengadakan Valentine. Bagaimana kira-kira kalau iman saudara seperti itu? Kalau saya di sini tidak peduli, saya ajarkan saudara tidak boleh merayakan Valentine. Saudara tidak boleh ikut merayakan Sintia atau Imlek. Karena itu sudah bukan iman percaya kita. Sekalipun saya ngerti, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Cuman saya tidak peduli saudara. Karena di sini saya berdiri di sini, ini saya dituntut ngomong sing bener. Supaya apa? Iman saudara itu juga benar, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara sudah dibaptis dalam baptisan pembaruan yang benar, tapi yang saudara sembah itu masih nama sesembahan yang lama, baptisan saudara itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, begitu seseorang itu dibaptis, sebetulnya iman orang tersebut itu sudah sama dengan imannya orang siapa itu tadi? Yehudi. Dan kita pernah diberitahu hari Rison kemarin. Melalui huruf Yod yang menyusun kata tevilah yang artinya baptisan. Yod itu punya arti faith yang artinya iman. Dan Yod itu juga punya arti Yahweh dan Yesua. Karena apa? Karena nama Yahweh dan Yesua itu sama-sama dimulai dari huruf Yod. Jadi Yod itu punya arti Yahweh dan Yesua. Tapi Yod juga punya arti faith atau emunah atau iman. Nah kalau kata iman digabung sama Yahweh dan Yesua, ini artinya baptisan itu sebetulnya cara untuk mengantarkan orang itu diserahkan kehidupannya kepada siapa?
Bapa Yahweh dan Yesua, sekalipun saat itu dibaptisnya bukan dalam nama Yahweh dan Yesua. Tapi esensi dari baptisan itu sendiri, melalui huruf Yod kita diberitahu bahwa siapapun orangnya yang dibaptis, sebetulnya ketika dia dibaptis, hidupnya itu sedang diserahkan kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi karena namanya yang dipakai untuk baptis itu masih salah, maka meterai keselamatannya tidak terpasang. Paham saudara? Ya. Jadi sekalipun dia dibaptis bukan dalam nama Yahweh dan Yesua, tapi esensi baptisan, perhatikan, esensi atau inti dari baptisan itu sebetulnya sedang menyerahkan kehidupan dan iman orang tersebut kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Intinya ya, esensinya. Sekalipun dia tidak dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, tapi karena namanya yang dipakai untuk baptis itu masih salah, sehingga mengakibatkan apa? Meterai keselamatannya tidak terpasang di dalam kehidupan orang tersebut. Jadinya baptisannya percuma enggak? Percuma. Saudara-saudara sekalian. Ya, jadi begitu seseorang itu dibaptis, sebetulnya iman orang itu sudah sama, setara dengan imannya orang Yahudi. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Kalau imannya itu sudah sama dengan imannya orang Yahudi, maka kita yang sudah dibaptis, iman kita itu harus dikasih makan yang sama dengan makanan imannya orang-orang Yahudi. Ini yang mesti kita perhatikan baik-baik. Kita kalau sudah dibaptis dalam nama yang benar, iman kita sudah benar, kita mesti kasih makan yang sama dengan makanan imannya orang-orang Yahudi, yaitu makan dari pengajaran yang berakar dari akar Ibrani, bukan yang dari Yunani lagi. Harusnya saudara, setelah saudara dibaptis, siapapun saudara, secara khusus saudara yang menerima baptisan di dalam nama Yahweh dan Yesua, setelah saudara dibaptis, harusnya saudara carilah makanan yang tepat untuk iman saudara. Masuklah ke satu komunitas, masuklah ke kehilat atau gereja yang menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Neng jangan hanya masuk ke gereja yang hanya menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, tapi kehilat yang benar-benar masuk dalam ke akar Ibrani. Karena kita sudah diberitahu, antara pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh sama atau tidak? Tidak sama. Banyak orang yang jadi pengagung nama Yahweh, tapi ternyata dia bukan pengagung Yahweh sejati. Karena apa? Dia hanya mengagungkan nama. Torahnya tidak dilakukan, tidak pernah ibadah sabat, makannya masih sembarangan, belum makan yang kosher. Nah, kalau orang seperti ini, sekalipun sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, orang itu belum bisa disebut sebagai pengagung Yahweh, tapi dia cuman sebatas pengagung nama Yahweh, cuman mengagungkan nama. Kalau pengagung Yahweh sejati, itu punya ciri-ciri yang tidak bisa dicolong. Pengagung Yahweh sejati, yang pertama dia akan mencintai Torah. Yang kedua, dia akan melakukan Torah yang dia cintai. Torah mengajar apa? Satu di antaranya, beribadah sabat. Ya harus ibadah sabat. Nek ngakune pengagung Yahweh. Nek durung, ya saudara masih sebatas apa? Pengagung nama Yahweh. Jangan marah. Karena saudara tidak melakukan Torah yang diajarkan Bapak Yahweh yang harus dilakukan sama pengagung Yahweh sejati. Itu loh. Ya. Pengagung nama Yahweh, dia merasa kalau dia tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Itu bedanya pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh. Kalau pengagung Yahweh itu cinta dan dia akan melakukan Torah. Tapi kalau pengagung nama Yahweh, dia merasa aku tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Yang penting
Aku sudah dibaptis dalam nama Yahweh Yesus, wis bener aku mesti selamat. Sopo ngomong. Kitab Romiim atau Roma 8 ayat yang pertama. Tidak pernah meneguhkan atau memberi peneguhan untuk statement yang seperti ini. Karena ternyata sekalipun orang itu sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, ternyata kalau kita mengacu ke kitab Roma 8 ayat pertama, keselamatan itu masih bisa hilang. Karena apa? Orang itu hidupnya lebih nuruti apanya? Dagingnya ketimbang nuruti rohnya. Itu loh saudara. Nah, nek mangani sembarangan berarti nuruti siapanya? Daging apa rohnya? Nuruti dagingnya, bukan nuruti rohnya. Maka sesuai kitab Romiim atau Roma 8 ayat yang pertama. Kalau cara hidupnya orang yang sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesus masih seperti ini, keselamatan bisa dipastikan masih bisa hilang dari kehidupan orang tersebut. Ya, harusnya saudara, orang kalau sudah dibaptis pembaruan, setelah dibaptis carilah makanan yang tepat untuk iman saudara. Makanan yang tepat dan yang nutrisinya pasti baik untuk iman kita yang di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Itu cuman makanan yang dari akar Ibrani, tidak ada yang lain. Cuman makanan yang dari akar Ibrani, makanan yang saya jamin bisa memberi nutrisi yang baik, bahkan terbaik untuk iman percaya kita. Saya saudara merasakan betul, tidak hanya kecapan lidah saya, tapi saya merasakan betul bagaimana akar Ibrani itu memberi nutrisi makanan yang terbaik untuk iman saya. Saya dulu tidak pernah ngerti yang begini-begini ini, tidak pernah ngerti. Ya, tidak pernah ngerti huruf Ibrani itu punya arti dan makna apa. Saya tidak pernah ngerti. Terus pengajaran akar Ibrani dari satu kata sederhana yang ditulis dengan toldot yang artinya generasi atau silsilah. Ternyata kata sederhana yang disebut dengan silsilah atau generasi itu membawa makna yang sangat dalam. Saya tidak ngerti kalau kata generasi itu ternyata di dalam kitab suci ditulis dalam 3 macam kata. Ketika itu dilihat dari bahasa Ibrani. Toldot yang ditulis dengan 2 huruf waw, toldot yang ditulis dengan 1 huruf waw, dan toldot yang ditulis tanpa huruf waw sama sekali. Dan masing-masing itu punya arti dan maknanya. Saya tidak ngerti saudara, yang beginian itu dulu tidak pernah ngerti. Saya tidak pernah tahu, saya begitu buta, tidak pernah ngerti. Tapi kalau sekarang saya ngerti, inilah yang saya sebut akar Ibrani, Hebraic root, itu betul-betul bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk iman saudara dan saya. Sekarang saudara coba saudara renungkan. Sebelumnya, kalau dulu saya tidak pernah mengangkat pengajaran dari akar Ibrani, apa ya saudara ngerti toldot? Ngerti tidak kira-kira? Tidak ngerti. Saudara ngerti pada saat Abraham disuruh Bapak Yahweh keluar dari tanah kelahirannya. Ternyata cuma disuruh dengan satu perintah yang singkat dan sederhana. Dengan kata lech lecha. Kata lech lecha kalau diterjemahkan ya artinya go forth for yourself. Pergilah atau keluarlah untuk dirimu. Tapi ternyata kata lech lecha kalau dilihat dari akar Ibrani yang dalam. Lech lecha itu artinya pergilah untuk kebaikanmu Abraham. Karena apa? Karena ternyata di Ur Kasdim itu lingkungan orang-orang penyembah berhala. Sedangkan Abraham itu sudah ditunjuk Bapak Yahweh. Harus mengemban misi besar Bapak Yahweh. Jadi Bapak segala bangsa. Nah, nek misi besarnya Bapak Yahweh dikasihin ke Abraham di tempat yang masih menyembah berhala, tempat yang masih okultisme, sinkritisme, yang tidak bisa jalan misinya Bapak Yahweh. Maka Abraham keluarlah dari Ur Kasdim. Tak pilih ke satu tempat yang bagus untuk kamu. Kamu masuk ke situ dan bawa misiku yang besar. Berhasil enggak sama Abraham saudara? Berhasil.
Dia jadi bapak segala bangsa. Karena apa juga? Ternyata Ur Kasdim selama ini kan pada waktu saya di Kristen dulu, saya tidak pernah ngerti. Ur Kasdim itu ternyata punya arti. Saya tidak pernah ngerti, saudara. Tapi begitu saya masuk ke akar Ibrani yang dalam, di situ saya dibuat ngerti Bapak Yahweh. Ternyata Ur Kasdim sendiri artinya the light of demons atau cahaya setan, gitu loh. Jadi Ur Kasdim itu selain lingkungan setan, penyembah setan berhala, tapi Ur Kasdim sendiri itu artinya cahaya setan. Maka pantas Bapak Yahweh itu keluarkan Abraham dari Ur Kasdim, disuruh keluar supaya dia bisa mengemban misi mulianya Bapak Yahweh. Kalau misi mulianya dan yang besar ini diserahkan, dikasih di Ur Kasdim, kamu kerjakan dari situ, tidak bisa. Karena apa? Bapak Yahweh itu tidak bisa berdampingan dengan setan. Dan setane dewe ora wani karo Bapak Yahweh, gitu loh. Ya, Bapak Yahweh tidak bisa berdampingan dengan setan. Maka misinya Bapak Yahweh untuk Abraham jadi bapak segala bangsa itu tidak dikasih di Ur Kasdim, dikeluarkan dulu dari Ur Kasdim, baru kerjakan misiku yang besar ini. Jadi saya dari sini, saudara, sedang memberitahu saudara bahwa akar Ibrani itu betul-betul saya rasakan memberi nutrisi yang sangat baik, bahkan terbaik untuk iman saya, saudara-saudara sekalian. Dan saya bersyukur saya bisa membagikannya untuk saudara yang ada di tempat ini. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua, iman kita itu juga harus dikasih makan yang sama dengan makanan imannya orang-orang Yahudi. Karena sekali lagi begitu kita dibaptis dan kita keluar dari air, saat itu kita setara dengan orang-orang Yahudi. Nek setara sama orang-orang Yahudi, saudara bangga tidak kira-kira? Nek saya bangga, wong otaknya orang Yahudi itu encer kabeh, ya toh. Saya kenapa bangga? Lah dasarnya saya otaknya dedel, ya toh. Saya kan sekolah goblok dulu. Nem saya waktu lulus SMA mung piro? 35, bukan ketinggian. Nek ndak 23,24, 24,23. Tak goblok banget iki, ya toh. Nek saya sekarang begitu dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua, lalu di situ ternyata dari pengertian akar Ibrani ini, begitu saya dibaptis itu artinya saya sedang disetarakan dengan orang Yahudi. Pantas enggak kalau saya itu bangga kira-kira saudara? Pantas. Nek Bapak Ibu Saudara bangga juga pantas enggak kira-kira? Pantas ya. Maka terkadang saya heran dengan orang yang tidak suka dengan pengajaran akar Ibrani. Sukanya dengan pengajaran yang moral-moral terus. Yang berbuat baik, yang pokok yang cuman moral-moral. Yang pesannya itu diambilkan dari tafsir Yunani. Tapi begitu diambilkan dari tafsir Ibrani, anehnya orang itu malah tidak suka. Padahal orang itu sudah dibaptis pembaruan. Lah ini kan aneh saudara. Ya. Wah, kalau saya senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mendapatkan pengajaran yang baru. Wah, sumringahnya luar biasa saya. Jadi seharusnya kalau kita sudah dibaptis di dalam nama yang benar, dengan formula yang benar, kasihlah iman kita itu makanan yang benar juga, yaitu makanan yang sama dengan makanan imannya orang-orang Yahudi, yang tidak lain adalah makanan dari akar Ibrani, jangan yang dari Yunani lagi. Dan juga perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, iman kita itu jangan dikasih makan lagi tahu campur sama gado-gado. Ngerti saudara? Apa itu? Tahu campur sama gado-gado. Tahu campur sama gado-gado itu pengajaran akar Ibrani dicampur sama Yunani dan Arab. Lah ngerti nih piye Pak? Pengajarannya
itu pengajaran tahu campur atau gado-gado. Gampang. Pokok kalau saudara dengar pengajarannya orang itu, Yahweh-nya masih dicampur Allah, Yahweh-nya dicampur Yesus, Yahweh-nya dicampur Yahshua, berarti itu pengajaran tahu campur, sakandani. Ya, itu pengajaran gado-gado atau pengajaran tahu campur. Terus apalagi? Kalau saudara mendengar dari orang itu, Yesuanya disamakan dengan Yesus, pasti 100% pengajarannya itu pengajaran tahu campur atau pengajaran ketoprak atau pengajaran lotek. Ngerti saudara? Ya, pengajaran tahu campur sih dicampur macam-macam gitu loh. Pokok apa? Tujuannya apa? Kan aku harus mengakomodir semua orang. Ya enggak bisa. Jangan kita yang nurut kemauannya orang. Lah nek kemauannya orang itu salah terus piye? Saya tanya. Sama seperti yang sekarang ini sedang dilakukan oleh seseorang. Yang katanya sudah naik ke surga. Dia ngomong apa? Di surga memang benar namanya Yahweh dan Yeshua. Begitu balik meneh ning donya. Saya pakai semuanya. Yahweh saya pakai, Yeshua saya pakai, Allah saya pakai, Yesus ya tak pakai. Untuk apa? Lah kan saya harus mengakomodir semua orang. Gundulmu. Tidak bisa seperti itu. Kalau saudara sudah berdiri di depan orang seperti ini, ya mesti tegas dengan pengajaran saudara. A, B, B. Jangan A plus, B plus. Konslet lama-lama iman jemaatnya saudara. Ya, seperti ini. Pola Ibrani dicampur pola Yunani. Begitu guatoke konslet jediet. Kobong konslet imannya. Kalau saudara mau tahu pengagung Yahweh yang konslet imannya, gampang. Saudara bisa lihat, pokok kalau orang itu sudah dibaptis pembaruan, ini satu di antara contohnya. Itu saya sebut sebagai pengagung Yahweh sing konslet imane. Piye ngerti nih? Kalau dia sudah dibaptis pembaruan dalam nama Yahweh Yeshua, tapi makannya masih sembarangan, masih geragas, tidak kosher, itu sebetulnya dia adalah pengagung Yahweh sing konslet imane saudara. Nah bagaimana tidak konslet? Wong plus minus digandeng. Ya toh plus minus dibendeng, ya konslet. Akar Ibrani itu plusnya, Yunani minusnya, digandeng, dibendeng, ya konslet. Kenapa saya katakan akar Ibrani itu kok saya sebut sebagai plusnya? Sedangkan yang pola Yunani itu saya sebut sebagai minusnya atau negatifnya. Saya mau tanya dulu, plus itu artinya apa? Dengan kata lain plus itu berarti apa? Tambah atau kurang? Plus ya positif. Plus itu tambah atau kurang? Tambah. Ini artinya plus itu menambahi atau menambahkan. Sedangkan minus artinya kurang. Artinya minus itu mengurangi. Akar Ibrani itu banyak menambahkan pengetahuan kebenaran untuk kita. Amin. Akar Ibrani itu banyak nambahi pengetahuan kebenaran untuk kita. Tapi kalau Yunani ngurangi kebenaran, bahkan tidak hanya ngurangi, tapi Yunani itu juga melintir kebenaran, membelokkan kebenaran. Maka inilah kenapa saya katakan akar Ibrani itu plusnya, terus pola Yunani itu negatifnya. Digandeng plus B minus ya kobong jeblok seperti ini. Saya sebut iman jemaatnya jadi konslet gitu loh saudara. Nah kalau pengen ngerti seperti apa iman pengagung Yahweh yang konslet, pokoknya orang itu sudah dibaptis, tapi makannya masih sembarangan, masih tidak kosher. Saudara bisa pastikan berarti imannya iman sing konslet. Ngerti ra? Ya. Jadi suka tidak suka. Kalau saudara itu sudah dibaptis, tapi iman saudara tidak sepenuhnya masuk ke akar Ibrani, tapi saudara campur-campur sehingga jadi iman tahu campur. Suatu saat saudara mesti siap kalau iman saudara itu akan konslet. Saudara mesti siap. Dan pada saat konslet,
di situ saudara akan kesulitan memahami yang namanya kebenaran. Nanti di situ saudara akan jadi apa? Orang yang ada di tengah-tengah kebingungan. Sing bener ki sakjane sing ndi? Lah kan wis dikandani salah dhewe mbok campur aduk dadi tahu campur. Kan begitu. Jadi jangan kalau kita sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, juga jangan saudara biasakan mendengarkan firman-firman yang masih pakai kata Allah dan Yesus Kristus. Jangan. Nah, tapi firmannya bangun, tetap tidak boleh. Karena apa? Lama-kelamaan kitab suci memberitahu apa? Iman itu timbulnya dari mana? Mata atau pendengaran, saya tanya. Dari kuping, dari pendengaran. Masalahnya begitu saudara nonton YouTube, saudara itu tidak hanya melihat, tapi juga apa? Mendengarkan. Nah, kalau yang saudara dengarkan, itu bukan dari akar iman kita. Semua khotbahnya pendeta itu saudara koleksi. Sedangkan saudara ngerti, sing disampaikan itu bukan kebenarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Dan pendeta itu juga menolak Torah. Ya lama-kelamaan, saudara mesti siap iman saudara konslet. Itu loh. Dan begitu konslet saudara akan ada di tengah-tengah kebingungan. Yang benar yang mana? Padahal saudara sudah dikasih tahu yang benar itu yang dari akar Ibrani. Saudara boleh buktikan tentang satu hal saja. Saya kasih contoh. Saudara coba tanyakan ke orang Kristen. Tanya dengan satu pertanyaan sederhana. Saya mau tanya, coba tolong dijawab. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Saya sudah survei. Jawabannya paling banter itu hanya 3. Kita tidak boleh khawatir karena Tuhan melarang, yang pertama. Kita tidak boleh khawatir karena tidak nambah umur kita 1 hasta saja. Yang ketiga, kita tidak boleh khawatir, lah kan gopo khawatir. Wong burung di udara saja tidak menanam tapi dia bisa makan. Jawabannya paling banter 3 ini saudara. Ini kan sajane bukan jawaban. Ning apa? Ngepek. Ya toh, wong kitab suci ini muni ngono. Ya kan janganlah kamu khawatir. Karena dengan kamu khawatir, waktu Yesus ngomong janganlah kamu khawatir, ini jawaban yang pertama. Oh, karena Tuhan melarang. Karena dengan kamu khawatir itu tidak menambahkan usiamu 1 hasta. Jawaban kedua. Ya toh, di kitab kan nulisnya begitu. Yang ketiga, ngopo kamu khawatir? Wong burung di udara ndak nanam aja dia bisa makan. Jawaban ketiga. Wis berhenti sampai di situ. Tapi tidak pernah saya mendapatkan jawaban yang begitu dalam tentang kekhawatiran. Tapi begitu saya masuk ke akar Ibrani, saya dibukakan kenapa Yesua itu sampai melarang kita takut, khawatir. Karena ternyata di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu menyimpan satu energi negatif yang besar. Saudara-saudara sekalian. Yang kalau orang hidupi ketakutan dan kekhawatiran itu, sebetulnya dia sedang mengundang energi negatif dari luar yang namanya kutuk masuk dalam kehidupannya. Tapi itu tidak pernah ada saya dengar di dalam kekristenan. Maka inilah yang saya sebut akar Ibrani. Itu betul-betul satu akar pengajaran yang pasti bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk kesehatan iman saudara dan saya. Jadi suka tidak suka, kalau saudara itu sudah dibaptis, tapi iman saudara tidak sepenuhnya masuk ke akar Ibrani, tapi saudara masih suka campur-campur dengan yang lain. Suatu saat tunggu saja bom itu akan meledak. Tinggal tunggu waktunya imanmu akan konslet. Kemudian yang ketiga, kenapa orang percaya harus dibaptis? Karena baptisan adalah awal dari kehidupan yang baru. Dari mana pengertian baptisan adalah awal dari kehidupan yang baru ini? Pengertian ini datang dari kata tebilah yang artinya baptisan. Di mana kata tebilah ini sebetulnya dari akar kata tebal yang artinya immerse atau membenamkan. Kata tebal yang adalah akar kata dari kata tebilah, nilai gematrianya adalah 41. Dari mana angka 41 ini? Tebal itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani.
huruf tet, bet, dan lamet. Tet itu nilainya 9, bet 2, dan lamet nilainya adalah 30. Ketika dijumlah 9 tambah 2, 11, tambah 30, ketemunya berapa? 41. Nah, nilai gematria kata tebal ini ternyata sama dengan nilai gematria kata M yang artinya mother atau ibu, yang juga nilai gematrianya kata M itu berapa? Sama-sama 41. Dari mana? Alef nilainya 1 dan mem nilainya adalah 40. 1 ditambah 40 ketemunya 41. Ini sama dengan nilai gematrianya kata tebal yang artinya immerse atau membenamkan, yang adalah akar kata dari kata tebilah yang artinya baptisan. Bukankah ketika orang itu dibaptis dia sedang dibenamkan? Betul saudara? Maka tebal itu akar kata dari kata tebilah. Perhatikan ini. Tebilah. Cuman ini bunyi vokalnya apa? I. Bil. Tapi kalau di sini bunyi vokalnya A. Tebal. Dan tebal ini nilai gematrianya sama dengan kata M yang artinya ibu, yang juga memiliki nilai gematria 41. Tapi pertanyaannya sekarang, lalu apa kaitannya baptisan dengan awal dari kehidupan? Kaitannya apa? Kok baptisan itu bisa dikatakan sebagai awal dari kehidupan yang baru? Huruf tet yang adalah huruf awal dari kata tebal, ya, huruf tet ini yang adalah awal dari kata tebal. Ini tet, bacanya dari kanan ke kiri ya, tebal. Huruf tet memiliki nilai gematria 9. Dan nilai gematria 9 di sini, ini sebetulnya melambangkan atau simbol dari 9 bulan kehamilan atau 9 bulan ibu mengandung. Dan huruf tet itu sendiri tidak kebetulan punya arti womb, yang artinya rahim. Dan huruf mem yang adalah huruf terakhir dari kata M yang artinya ibu ini, huruf mem memiliki arti mayim yang artinya air. Dan air di sini tidak lain adalah berbicara tentang kehidupan. Karena 70% lebih yang ada di dalam tubuh manusia itu diisi dengan air. Jadi yang menyusun manusia itu 70% lebih air, saudara-saudara sekalian. Nah, disinilah kaitannya baptisan itu dengan awal kehidupan yang baru. Seperti janin yang dikelilingi air di dalam rahim ibunya. Ketika orang itu menerima baptisan, dia juga dikelilingi dengan air. Seperti janin yang dikelilingi air di dalam rahim ibunya, baptisan juga mengelilingi seseorang itu dengan air. Betul saudara? Begitu saudara masuk ke dalam air, saudara dikelilingi apa? Udara bebas atau dikelilingi air? Dikelilingi air. Dan inilah yang dimaksud orang kalau sudah mau mengkonversikan imannya, dia mesti siap masuk dalam iklim kehidupan fisik yang baru, yaitu dimasukkan ke dalam air. Saat bayi lahir, ia keluar dari air ketuban yang dimaksud ya, menuju kehidupan yang baru. Demikian pula dengan orang yang dibaptis itu. Saat bayi lahir, ia juga keluar dari air menuju kehidupan yang baru. Demikian pula dengan orang yang dibaptis, saudara-saudara sekalian. Maka baptisan itu sebetulnya awal dari kehidupan yang baru. Nah, kalau dikatakan baptisan itu awal dari kehidupan yang baru, berarti sikap hidup kita mesti pakai sikap hidup yang baru apa mesti yang lama, saudara? Ya mesti sing anyar sisan. Wong metu gres tapi casingnya masih pakai yang lama. Ya percuma, saudara-saudara sekalian. Ketika orang yang dibaptis itu keluar dari air, sebetulnya saat itu
orang tersebut sedang menuju kepada kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang sangat penting yang perlu saudara ketahui. Ketika saudara memutuskan untuk menerima baptisan, baik itu baptisan pertama kali yang saudara terima, maupun baptisan pembaruan, di situ sebetulnya ketika saudara itu memutuskan untuk dibaptis, asal saudara tahu, saudara itu sebetulnya sudah menetapkan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Perhatikan ini baik-baik. Ketika saudara memutuskan untuk dibaptis, mau itu baptisan pertama kali atau baptisan pembaruan, di situ sebetulnya ketika saudara putuskan, hari ini aku menerima baptisan. Hari ini aku akan memberikan hidupku untuk dibaptis. Di situ saudara, sebetulnya ketika saudara putuskan hari ini aku akan memberikan hidupku untuk dibaptis. Asal saudara tahu, saudara itu sedang menetapkan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Saya katakan tadi pilihan yang baik atau pilihan yang terbaik. Terbaik. Kalau terbaik itu di atasnya baik. Dan saya katakan pasti begitu saudara ambil keputusan untuk dibaptis, sebetulnya saat itu sekali lagi saya ulangi, saudara sedang mengambil atau menetapkan satu pilihan hidup yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Dengan kata lain, pilihan terbaik yang pernah diambil seseorang di dalam kehidupannya, sebetulnya itu bukan pada saat orang itu memutuskan untuk menikah. Ada orang yang ketika ditanya, kapan kamu merasa pernah mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupanmu? Banyak orang yang mengatakan, aku merasa pernah mengambil satu keputusan yang paling baik atau terbaik di dalam kehidupanku. Itu adalah pada saat aku memutuskan untuk menikah. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu, sebetulnya pilihan terbaik yang pernah diambil seseorang di dalam kehidupannya, sebetulnya bukan pada saat orang itu memutuskan untuk menikah, bukan pada saat orang itu memutuskan mau hidup berumah tangga dengan siapa, tapi ketika dia memutuskan untuk dibaptis, itulah pilihan yang terbaik sesungguhnya. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena itu artinya saudara, orang yang memutuskan hari ini aku akan memberikan hidupku untuk menerima baptisan. Saudara tahu, itu artinya orang tersebut sudah siap masuk dalam kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Yahweh langsung. Enak enggak kira-kira? Kalau hidup kita itu dipimpin, sing mimpin hidup kita Bapak Yahweh langsung. Nahkodanya itu Bapak Yahweh langsung. Enak enggak kira-kira saudara? Wah, nek saya enak banget. Karena setiap apa yang akan saya lakukan, itu sudah di planning. Yang planning bukan pikiran manusia saya, bukan akal budi saya, tapi Bapak Yahweh sendiri. Hari ini Nino, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Nek Bapak Yahweh yang sudah menetapkan rancangan-rancangan yang harus saya lakukan pada hari ini, baik enggak kira-kira hidup saya itu saudara? Sangat baik. Ya. Maka inilah kenapa saya katakan keputusan yang terbaik yang diambil seseorang itu sebetulnya bukan pada saat dia memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk mau hidup berumah tangga dengan siapa. Tapi sebetulnya pada saat dia putuskan, hari ini aku mau dibaptis. Itulah keputusan dalam kehidupan yang sangat baik, bahkan terbaik. Karena itu artinya orang tersebut sudah siap
masuk dalam kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Yahweh langsung. Kalau menikah, hidupnya itu masih dalam tanda kutip dipimpin sama siapanya? Pasangannya. Paham saudara? Ya toh, kalau katakanlah ada orang yang mengatakan, keputusan terbaik yang pernah aku ambil, itu pada saat aku memutuskan mau berumah tangga dengan si A, si B, si C. Alias pada saat aku mau memutuskan mau menikah. Tapi ternyata kalau keputusannya itu yang terbaik, ternyata menikah. Kita hari ini diberitahu, ternyata kalau menikah yang memimpin hidupnya itu masih siapa? Pasangannya. Tapi kalau baptisan, itu membuat orang hidupnya dipimpin siapa? Bapak Yahweh langsung. Jadi saudara-saudara sekalian, sejatinya keputusan yang terbaik yang pernah diambil orang di dalam kehidupannya adalah ketika dia menyatakan, hari ini aku memberikan hidupku untuk dibaptis. Mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berkata begini, Pak, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Bapak Yahweh? Dengan orang-orang yang imannya tidak mengenal istilah baptisan. Berarti mereka tidak pernah ya merasakan mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya katakan betul. Mereka tidak pernah. Sekalipun bagi mereka, ketika ditanya, apa keputusan terbaik dan terpenting yang pernah kamu ambil di dalam kehidupanmu? Dan itu terbesar. Bahkan mungkin pertanyaannya ditambahi begini. Yang saat itu kamu rasakan mengubah kehidupanmu 180 derajat. Ketika orang jawabnya, pada saat aku menikah, pada saat aku memutuskan untuk hidup berumah tangga dengan si A, si B, si C. Tapi ternyata kalau kehidupan pernikahan yang mimpin dalam tanda kutip itu masih pasangannya. Bedanya dengan baptisan, kalau baptisan begitu kita dibaptis, kehidupan saudara dan saya itu yang mimpin Bapak Yahweh langsung. Tinggal sekarang kata-kata ini, kata-kata yang saya ucapkan ketika kita dibaptis, saat itu juga hidup kita langsung dipimpin oleh Bapak Yahweh. Tinggal sekarang bagaimana saudara menangkap kata-kata ini. Itu kan cuma kata-kata klise. Ya sudah, jadilah hal itu klise dalam kehidupan saudara. Sampai selamanya saudara tidak akan pernah merasakan yang namanya kehidupan yang dipimpin, dituntun, diarahkan Bapak Yahweh dengan baik. Tidak akan pernah saudara rasakan. Karena apa? Saudara menangkap kata-kata saya ini dengan apa? Pikiran apa? Oh, klise. Ya toh? Kalau saudara dulu saat saudara masih Kristen, saudara diomongi seperti itu, saudara mengatakan klise, betul. Benar, boleh. Karena apa? Saat kita Kristen dulu, kita tidak pernah ngerti arti baptisan yang dalam seperti ini. Saudara pernah ngerti enggak? Saya tanya. Enggak pernah. Makanya dulu saudara ngomong, klise omongan seperti ini. Ini sudah pernah saya dengar dari pendeta saya yang dulu. Ya kan? Itu betul. Karena saat itu saudara belum pernah ngerti arti dan makna baptisan yang sangat dalam ini. Yang diurai dari masing-masing huruf Ibrani. Yang tidak pernah kita nyana-nyana. Ternyata dari setiap huruf-huruf Ibrani itu selalu meneguhkan apa yang menjadi iman percaya kita. Dan setiap huruf-huruf Ibrani, kata-kata dalam bahasa Ibrani, kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani, nubuatan-nubuatan yang dilihat dalam bahasa Ibrani dan perspektif Ibrani, itu selalu memberitahu kita makna yang dalam, yang selama ini tidak pernah kita ngerti sebelumnya, saudara. Jadi, tergantung kepada saudara. Ketika saya mengatakan, kalau menikah, hidupnya itu masih dipimpin sama
pasangannya. Tapi ketika dibaptis, hidupnya itu akan dipimpin langsung sama Bapak Yahweh. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begini juga. Pak, kalau pemberkatannya diberkati dalam nama Yahweh, bukankah itu juga akan membuat pasangan itu hidupnya dipimpin keluarganya oleh Bapak Yahweh? Saya katakan betul. Tapi saudara bisa menjamin tidak ada intervensi pasangan saudara yang ikut-ikutan mimpin atau ngatur hidup saudara? Bisa saudara jamin? Tidak bisa. Pasti masih ada intervensinya siapa? Pasangan kita yang ngatur. Betul saudara? Ya, paham saudara? Paham enggak maksud saya? Paham ya? Sekalipun diberkatinya dalam nama Yahweh. Memang karena ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan, di situ ada Bapak Yahweh. Maka pemberkatan perkawinan yang benar itu harusnya diberkati dalam nama Yahweh dan Yesua. Bukan dalam nama Yesus Kristus dan Allah. Salah. Karena kalau dalam nama Yesus Kristus dan Allah, selain nama Yahweh dan Yesua, yang ada di dalam hidup perkawinan itu, apa? S artinya apa? Api. Api itu berbicara tentang kehancuran. Gitu loh. Tapi kalau diberkati dalam nama Yahweh, kita akan ngerti. Laki-laki itu bahasa Ibraninya Is. Perempuan bahasa Ibraninya Isyah. Ketika disatukan Is dan Isyah, akan membentuk susunan huruf Ibrani. Alef, Yod, Sin, He. Ketika Is dan Isyah, dua kata Ibrani ini disatukan, akan membentuk satu kata dengan susunan huruf Ibrani. Alef, Yod, Sin, He. Saudara perhatikan, Alef, Yod, Sin, He. Ada Yod dan ada He. Yod dan He ketika disatukan dibaca apa? Yah. Yah itu adalah Bapak Yahweh. Ini artinya kehidupan perkawinan. Orang yang diberkati dalam nama Yahweh dan Yesua. Di situ ada Bapak Yahweh yang akan menjadi katoteret. Katoteret pihak ketiga yang akan menaungi rumah tangga atau kehidupan rumah tangga kedua mempelai ini. Tapi ketika tidak ada Bapak Yahweh, Yod dan He-nya diilangi, tinggal dua huruf Ibrani, Alef dan Sin. Alef dan Sin itu dibaca Esh. Dan Esh itu artinya api. Api di sini berbicara tentang api yang akan menghanguskan kehidupan perkawinan orang itu. Jadi kalau saudara, perkawinannya dulu belum diberkati dalam nama Yahweh dan Yesua, seharusnya saudara juga diadakan pembaruan pemberkatan perkawinan. Jangan saudara berpikir, saya sudah dibaptis pembaruan berdua. Saya dan istri saya dan suami saya bahkan dengan anak-anak saya. Itu sudah dibaptis pembaruan. Maka secara otomatis hidup perkawinan saya juga ikut terbarui. Belum saudara. Karena itu juga prosesinya sendiri. Sama seperti baptisan. Kalau perkawinan itu tidak melibatkan unsur air. Tapi kalau baptisan melibatkan unsur air. Jadi prosesinya sendiri-sendiri. Nah kalau begitu harus diperbarui juga pemberkatan perkawinannya. Jadi yang diperbarui itu tidak hanya baptisan tapi juga pemberkatan perkawinan. Saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang meterai baptisannya sudah benar. Di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, bersyukurlah karena meterai kita sekarang sudah benar. Dan meterai yang benar itu, suatu hari kelak, pasti membawa kita kepada keselamatan. Bersyukurlah meterai saudara sudah benar. Tapi sekarang saudara tidak boleh hanya berhenti bersyukur. Ayem aku. Baptisanku wis bener. Tapi begitu metu kehilat, enak ke. Apa jenenge? Mampir piting kono yo enak ke. Ya piting lemburi enak ke. Ya percuma. Begitu saudara sekarang sudah merasa bersyukur. Pulang kehilat wis bablas balik. Ra usah tinggal-tinggal. Sego goreng babat, Bu. Ya, suwike, Bu.
Nggak usah, bablas gitu loh. Kalau mau makan ya makanlah di tempat yang menjual makanan yang kosher. Jadi jangan cuman bersyukur, ayam aku, meteraiku sudah benar, ya. Tapi begitu saudara sudah ayam, meterainya sudah benar, jagalah meterai itu supaya tetap terpasang di dahi kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekali lagi bersyukurlah karena meterai saudara sudah benar. Karena meterai yang benar, yaitu meterai nama Yahweh dan Yesua, pasti membawa saudara dan saya kepada keselamatan kita yang kekal. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh dengan sangat karena Tuhan sudah memberikan satu pengajaran yang membuat kita ngerti banyak hal.